berada di tengah-tengah saudara setelah 2 minggu saya dan istri harus bolak-balik Magelang Bandung, sangat melelahkan, sangat menguras energi, menguras pikiran, menguras emosi. Istri saya masih beberapa kali nangis, tapi tadi pagi dia bilang, sudah yang kemarin sudah. Sekarang hari ini sudah pulih lagi, tapi kami harus adjust lagi, pikiran kami disetel ulang supaya kembali ke setelan awal. Saya pikir saudara-saudara yang habis pulang dari liburan juga mungkin harus setel ulang. Pikirannya, moodnya disetel ulang. Tapi it's good to be back, senang banget pulang ke rumah itu senang. Dan disinilah rumah kami, di mana ada saudara sebagai keluarga kami. Terima kasih saudara untuk dukungannya semuanya, untuk doa-doa saudara. Hari ini kita akan membaca Matius 6, ayat 1. Ya. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum, supaya dilihat orang, karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Ya, Matius 6 ini kumpulan dari pengajaran Tuhan Yesus. Saya merangkum ada 3 dan saya ajak saudara untuk melihat satu persatu. Dari ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Saudara perhatikan bagian ini. Ya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, kata munafik, mana munafik? Nah, kata munafik ini dari kata hipokrit kalau bahasa Inggris, dan itu berasal dari bahasa Yunani yang sebetulnya dipakai untuk menunjukkan seorang aktor yang berada di depan panggung. Mengganti-ganti peran, dia punya berbagai peran, kadang-kadang pakai topeng, dia tidak menjadi dirinya sendiri. Seorang munafik adalah seorang yang tidak menjadi dirinya sendiri. Dia mengenakan topeng, dia berperan sebagai seseorang yang bukan dirinya. Ya. Kemudian bagian yang kedua, di ayat 5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kata ini disebut lagi. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Ini diulang lagi oleh Tuhan Yesus. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalimat ini diulang lagi. Ya, Tuhan Yesus tidak sedang melarang kita berdoa secara korporat bersama-sama. Enggak. Tapi dia sedang menegur motivasi yang keliru. Nah, bagian ayat ini sebetulnya dilanjut dengan pengajaran mengenai cara berdoa, doa Bapa kami. Tapi saya skip karena saya ingin membawa saudara ke bagian satu lagi. Nah, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Kata ini diulang lagi, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada beberapa yang diulang. Pertama kata munafik, ya. Kemudian munafik di sini dan juga munafik. Kemudian sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Mereka sudah mendapat upahnya. Diulang lagi. Kemudian yang terakhir, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada 3 hal yang diulang. Nah saudara,
pada masa itu, pada zaman perjanjian baru, memang image yang dibangun oleh orang itu mereka paling mudah ya dari tindakan kesalehan yang bisa dilihat orang. Makanya ini Tuhan sedang menegur apa yang dipraktekkan oleh banyak orang Farisi ketika memberi sedekah, tunjukkan di depan banyak orang, ya difoto, bantuan kepada korban gempa bumi dan sebagainya. Masuk media sosial, kalau pada masa itu ada media sosial, tunjukkan semuanya itu. Supaya mereka mendapat image bahwa ini orang-orang yang saleh. Karena pada masa itu orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang dihormati. Ya, kalau pada saat ini mungkin orang-orang yang berpengaruh itu adalah orang-orang yang kaya raya, yang sukses dan sebagainya, tapi pejabat tinggi. Tapi yang paling mudah, nggak perlu banyak modal, saudara jadi orang yang tampak saleh di depan orang lain. Mudah untuk dipuji. Yang kedua, berdoa. Pada masa itu mereka bahkan berdoa di tempat umum. Orang-orang Yahudi itu berdoa pada jam 9 pagi dan jam 3 sore setiap hari. Dan mereka tunjukkan di depan umum, wah dia sedang berdoa. Jangan diganggu ya, sedang berdoa. Dan semua orang mungkin menunduk memberikan hormat ketika melihat orang Farisi berdoa. Dia mendapatkan image yang keren nih orang-orang itu. Ya. Kemudian yang ketiga berpuasa. Orang Farisi itu berpuasa Senin Kemis, saudara. Jadi bukan hanya zaman sekarang orang berpuasa Senin Kemis. 2000 tahun yang lalu orang Yahudi sudah berpuasa Senin Kemis. Dan mereka tunjukkan bahwa mereka sedang berpuasa. Hormati dong kami yang berpuasa ini. Jangan makan di depan kami gitu ya. Kemudian mungkin ekstrimnya mungkin mereka harus sweeping orang-orang yang makan di tempat-tempat makan. Kamu gak menghormati kami. Berpuasa itu sesuatu hal yang kudus, yang harus dihargai. Dan ini ditentang oleh Tuhan Yesus. Bukan apa yang kamu lakukan, tapi motivasimu yang terdalam yang paling penting. Begitu. Kalau kamu saleh, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian kamu tidak boleh upah dari Bapa yang sudah. Kesalehan itu tidak perlu dikasih embel-embel, dikasih penegas bahwa engkau saleh. Engkau tidak perlu berpakaian yang sedemikian rupa yang menunjukkan engkau orang yang saleh. Engkau tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang menunjukkan kesalehanmu. Itu yang Tuhan Yesus sedang tunjukkan, saudara. Ya, karena apa yang kamu lakukan, tujuanmu itu, upah yang kamu harapkan dari tindakanmu, yaitu yang akan kamu terima. Kalau engkau melakukan itu semua, supaya dilihat orang, supaya dihormati orang, supaya dipuji oleh orang, ya sebatas itulah engkau akan mendapat. Tuhan Yesus sedang mengatakan seperti itu. Nah kita mungkin juga bisa memikirkan, untuk apa kita melayani? Apakah kita melayani supaya dilihat orang? Apakah supaya dilihat oleh pasanganmu? Wah, ini pasanganku keren nih. Melayani Tuhan. Apakah engkau melayani supaya dapat penghargaan? Sebagian orang mungkin melayani juga supaya dapat keuntungan finansial. Di sini tidak ada. Sebagian orang, ya kalau engkau mengharapkan itu dan engkau mendapat itu, ya sudah sebatas itulah upahmu. Tuhan Yesus sedang mengatakan seperti itu. Jadi sebatas mana engkau mengharapkan upah dari Nah, tetapi saya ingin membawa saudara melampaui apa yang dimaksud di sini. Ada hal lain yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Tapi saya akan memulai dengan satu kisah tentang seorang bapak, mungkin dia seorang petani, dan seorang anak laki-laki dan keledainya. Ini cerita kuno yang sudah beredar lama di mana-mana dengan berbagai versi di berbagai negara. Dan mungkin sekali saudara sudah mendengarnya. Tapi saya ingin saudara sekali lagi mendengar hari ini. Ya.
Suatu hari seorang petani membangunkan anaknya laki-laki, yuk kita keluar, pergi ke kota. Kita mau jual keledai kita. Ya, jadi mereka bangun pagi-pagi, bersiap-siap, berjalan kaki ke kota. Keledainya dituntun. Di tengah jalan mereka ketemu dengan seseorang yang bilang, lah, kamu ini gimana sih? Kamu punya keledai, kenapa enggak mbok tumpangi saja? Ya ngapain kamu tuh cuma nuntun keledaimu? Oh iya benar juga ya, kata si bapak ini. Dia angkat anaknya, dudukkan di keledainya. Jalan lagi, dia ketemu seorang ibu-ibu. Wah, Pak, ini loh, kamu harus mengajari anakmu dengan benar. Ya, mosok, dia kan juga sudah kuat berjalan. Kenapa dia nggak kasihan sama bapaknya yang harus berjalan, dia malah naik di atas keledai itu. Oh, ya oke lah, kamu turun aja, papa yang akan naik di atas. Kemudian gantian papanya yang naik ke atas. Jalan lagi, ketemu beberapa orang. Beberapa orang itu ketawa-ketawa. Lah, dia heran kenapa? Orang-orang bilang, Pak, kok nggak kasihan sih sama anakmu? Kamu naik keledai itu, anakmu jalan kaki, mbok pikir aja, kasihan dong. Dia sudah berpikir, ini salah, itu salah. Akhirnya dia angkat anaknya, yuk kamu naik di atas. Berdua mereka di atas keledai. Jalan lagi, ketemu dengan orang lagi. Pak, kamu gak kasihan dengan keledaimu? Harus menanggung beban seberat itu. Hah? Kamu gak punya peri kebinatangan. Gitu. Ya sudahlah, kita turun lagi, kita gotong keledainya. Mereka cari tongkat, dan dia bilang sama anaknya, kamu sebelah sana, papa akan sebelah sini ya. Terus ambil cari tali, diikatlah kedua kaki keledai yang di depan dan kedua kaki keledai yang belakang, disorongkan tongkatnya, mereka gotong. Orang-orang makin tertawa, tapi ya udahlah biarin sajalah, begini salah, begitu salah. Mereka berjalan sampai di sebuah jembatan, kemudian keledai itu rupanya meronta-ronta dan kaki belakangnya bisa lepas dari tali itu. Dia menendang anak itu sampai jatuh, tongkatnya jatuh ke bawah. Dan bapaknya kaget, dia juga jatuh. Keledai itu meronta-ronta dan akhirnya dia jatuh ke sungai itu. Tapi karena kakinya diikat yang bagian depan, dia nggak bisa berenang dan keledai itu tenggelam. Nah, moral dari cerita ini adalah ketika kita menuruti kemauan semua orang, akhirnya kita akan nggak dapat apa-apa, malah kehilangan semuanya. Saudara, nah Tuhan Yesus sedang mengajarkan, ya saudara, saudara lakukan segala sesuatu ini nih untuk dapat validasi siapa? Untuk dapat validasi manusia, orang lain, atau validasi Tuhan. Nah, seringkali tanpa sadar kita melakukan banyak hal, tindakan kita, pikiran kita, kemudian rencana kita, bahkan suasana hati kita biarkan dikontrol oleh orang lain. Biarkan orang lain yang mengontrol, kamu tuh kok begitu sih? Kamu kok penampilannya begitu, bajunya nggak cocok. Ganti dong bajunya. Kamu dandannya nggak bagus tuh, ganti aja, kamu pakai ini. Kamu kok melakukan seperti ini sih? Nggak benar seperti itu. Padahal saudara sudah tahu bahwa apa yang saudara lakukan sudah benar. Tapi saudara kemudian menjadi tidak percaya diri. Dan saudara membiarkan orang lain mengontrol segenap hidup saudara. Dan akhirnya saudara berusaha mendapatkan validasi orang lain. Mendapatkan approval, persetujuan dari orang lain. Nah itu bagus. Nah itu bagus. Dan saudara berusaha masuk ke dalam mainstream. Ikut arus yang besar itu. Meskipun saudara tidak menyetujuinya. Kemarin waktu pertemuan Barkobar, sehabis pertemuan Barkobar saya nggak ikut, tapi saya ngobrol dan bertanya kepada
saudara kita yang ikut berhenti merokok bareng-bareng. Saya tanya, paling sulit triggernya itu apa sih yang buat orang ngerokok? Sebagian orang bilang triggernya kopi. Kalau udah minum kopi, pasangannya harus rokok. Berarti kalau begitu, jauhi kopi supaya nggak merokok. Ada yang triggernya es teh. Gitu kan. Kalau minum es teh, terus ngerokok. Jauhi. Ada yang triggernya pas kumpul-kumpul sama orang lain. Orang lain ngerokok, jadi ikutan ngerokok. Nah, jadi ikut arus utama. Kalau arusnya begitu, ya ikut. Nah, saudara membutuhkan validasi dari orang lain supaya saudara merasa jadi bagian kelompok itu, saudara merasa diterima. Seringkali kita seperti itu, saudara. Dan itu akan menjadi lingkaran yang tidak putus-putusnya. Begitu. Saudara akan berusaha untuk memenuhi tuntutan mereka, terus memenuhi lagi tuntutan mereka, kemudian tuntutan mereka dipenuhi lagi, mereka bilang kamu harus begini, oh iya tak ikuti, kamu harus begini, ikuti lagi. Sampai tidak ada habis-habisnya, ya, sampai saudara merasa akhirnya kehilangan arah dan kehilangan tujuan, dan saudara akhirnya merasa capek dan lelah mengikuti tuntutan orang lain. Itu salah satu kerugiannya seperti itu ketika saudara berusaha mendapatkan validasi dari orang lain. Dan kerugian yang kedua saudara, belum tentu orang lain itu setuju dan memperhatikan apa yang engkau lakukan dan menghargai apa yang engkau lakukan. Ketika saudara merasa sudah berusaha baik-baik, berusaha sungguh-sungguh, orang lain belum tentu melihat itu. Orang lain belum tentu menghargai apa yang engkau lakukan. Apa yang engkau lakukan kelihatannya salah saja terus di mata mereka. Hal ini saya jadi ingat seringkali dialami oleh anak yang di tengah. Anak yang di tengah itu saya ingat adik saya yang sudah meninggal, dia dulu sering bilang, seringkali dibandingkan dengan Koko, dia bilang. Koko itu begini, kamu kok enggak? Anak yang paling belakang, yang paling kecil biasanya dimanja. Dan anak yang terbesar itu dikasih segala hal oleh orang tuanya, anak yang paling kecil juga dimanja, anak yang di tengah itu seolah enggak pernah mendapat apa-apa. Dapat lungsuran dari yang besar, tapi dia juga tidak pernah dimanja seperti anak yang paling kecil. Semuanya salah, enggak cukup baik di mata orang tua. Kadang-kadang kita juga seperti itu saudara. Melakukan apa saja seperti bapak, anak, dan anak tadi. Mereka mau melakukan ini salah di mata A. Melakukan ini salah di mata B. Melakukan ini salah di mata C. Akhirnya mereka kebingungan. Nah itu yang terjadi ketika kita berusaha memenuhi harapan orang lain. Kita akhirnya harus memakai topeng di depan mereka supaya mereka senang. Dan mereka menunjukkan approval mereka kepada kita. Wah kamu keren, wah kamu hebat. Sementara di dalam hati kita mungkin menangis dan berontak, bukan aku ini seperti ini. Saya nggak tahu sebagian besar dari saudara mungkin nggak kenal Robin Williams, bintang film Hollywood tahun 90-an mungkin dia sangat terkenal. Tahun 80-an sebagian besar dari saudara belum lahir. Dia main film serial televisi Mork and Mindy yang seumur saya mungkin tahu. Kemudian dia main banyak film lain seperti Mrs. Doubtfire, jadi dia berdandan sebagai wanita, dia juga main film-film lain yang sukses, dan dia dikenal sebagai komedian yang sukses, dan orang merasa terhibur dengan keberadaannya, dengan semua aktingnya dan sebagainya, tetapi dia mengalami kesepian di dalam hatinya. Sejak kecil dia merasa dituntut untuk bisa diterima oleh orang lain di mata mamanya. Dia adalah Robin Williams yang kocak. Maka dia harus berusaha menjadi Robin Williams yang kocak.
Di pertemuan-pertemuan keluarga dia berusaha untuk sering menyampaikan lelucon-lelucon. Sehingga orang senang dengan keberadaannya. Dia merasa aku nggak bisa diterima sebagai Robin Williams yang aku ini, yang seperti ini. Aku harus tampil sebagai seseorang pelawak. Dan baru diterima. Dan itu berlangsung terus sampai dia dewasa, sampai dia berusia lanjut. Dan dia harus berusaha menutupi keadaan dirinya supaya orang tuh melihat bahwa oh, dia adalah Robin Williams yang menghibur banyak orang, yang dipuji-puji oleh banyak orang. Tapi dia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan tragis, saudara. Karena dia merasa enggak bisa memenuhi harapan semua orang, capek menjadi seseorang yang bukan diri sendiri. Dia kesehatan mentalnya memburuk. Saudara, ketika engkau berusaha untuk mendapatkan validasi dari orang lain, kesehatan mentalmu bisa memburuk sampai begitu rendah. Karena orang lain itu, persetujuan orang lain itu seringkali bersyarat. Orang yang sekarang menjadi follower saudara di media sosial, suatu saat bisa menjadi hatermu. Saudara pun mungkin juga suatu saat pernah memfollow seseorang, kemudian karena dia salah mengucapkan kata-kata, salah bertindak, saudara jadi haternya dia. Mudah sekali orang itu berpindah-pindah. Persetujuan manusia, validasi dari manusia itu selalu berubah-ubah, enggak pernah tetap. Jadi saudara percuma mencari validasi dari orang lain. Ketika engkau melakukan sesuatu supaya engkau diterima, ketika engkau melakukan sesuatu supaya engkau dipuji, ketika engkau melakukan sesuatu supaya dihargai, saudara, itu cuma sementara. Karena orang yang memuji engkau saat ini, bisa suatu saat dia menghujat engkau. Dan engkau akan mencoba untuk menaiki tangga persetujuan orang lain itu terus tiada hentinya sampai engkau jadi capek dan breakdown. Dan engkau kesehatan mentalmu akan sampai titik terendah. Jadi apa yang harus dilakukan saudara? Cari persetujuan dari Tuhan. Validasi dari Tuhan sendiri. Saudara, itu yang Tuhan Yesus sedang katakan, cari validasi dari Tuhan. Cari bukan validasi persetujuan dari orang lain, tapi dari Tuhan. Kalau enggak salah mungkin 2 minggu lalu Pak Kiki sempat sampaikan hal seperti itu. Saya agak lupa ingat, tapi saudara, saya ingin ngomong sama saudara, cari. Kenapa? Karena semua yang saudara miliki, semua yang saudara alami, semua yang saudara terima, itu ya dari Tuhan. Kita tidak punya kendali atas apapun atas hidup kita. Akhir-akhir ini sedang rame tentang filosofi stoik. Beberapa orang menganggap setelah mempelajari aliran stoikisme terus, aku ini seorang stoik. Dia bilang begitu. Sebuah buku yang dikarang oleh seorang penulis Indonesia, Henry Manampiring, membuat orang banyak beli buku itu. Saya juga beli bukunya karena saya ingin tahu apa isinya. Dan dia menunjukkan filosofi Stoa itu mengatakan gitu, ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, pendapat orang lain tentang diri kita, saudara nggak bisa kendalikan sama sekali. Image saudara di mata orang lain, saudara nggak bisa kendalikan. Saudara mungkin berusaha untuk menciptakan image yang bagus, tapi belum tentu di mata dia image-nya bagus. Kesehatan, kekayaan saudara itu di luar kendali saudara. Ketika saya membaca, mosok sih, kesehatan kan kita bisa untuk melakukan berusaha supaya kita sehat. Tapi no, dia bilang, enggak. Kue bisa saja, saudara bisa saja mengatur diet saudara, asupan makan saudara sedemikian rupa, sehingga saudara sehat, saudara bisa buang semua junk food, semua makanan berkolesterol, tapi tidak ada orang yang bisa menolak timbul kanker di dalam tubuh saudara.
Tidak ada orang yang bisa menolak, bisa tiba-tiba ada penyakit genetik yang merusak tubuh saudara. Tidak bisa. Kekayaan, saudara berpikir kekayaan itu ada di dalam kendali saudara. Tidak, saudara. Kekayaan bisa suatu saat bisa tiba-tiba hilang. Kemarin saya baca berita mengenai orang yang mudik. Dia sudah kunci rumahnya dan selalu terjadi berulang kalau pencuri itu banyak beraksi di rumah-rumah yang ditinggal mudik. Nah satu keluarga di sini, dia pikir semuanya aman, dia kunci rumahnya, dia mudik. Enggak taunya ketika dia balik, rumahnya sudah dibongkar. Satu dompet berisi mungkin sekitar 2,5 ons emas hilang. Dan langsung lemeslah dia. Enggak ada orang yang bisa mengontrol kekayaannya. Ketika seharga saham berjatuhan, orang-orang yang bermain saham selama ini bisa tiba-tiba kehilangan semua kekayaannya. Cryptocurrency, Bitcoin dan sebagainya. Begitu naik turunnya luar biasa. Orang yang menaruh investasi di seperti itu, dia bisa untung dengan begitu besar dalam sekejap, tetapi juga bisa kehilangan banyak hal dalam sekejap. Kekayaan itu di luar kendali saudara. Dan filosof Stoa itu mengatakan hal yang bisa engkau kendalikan itu adalah pikiranmu. Engkau mau punya opini apa, engkau punya pandangan apa, itu sesuatu yang engkau bisa kendalikan. Dia bilang begitu. Apa rencanamu, apa tindakanmu, itu yang di bawah kendalimu. Tapi saudara, filosofi Stoa itu tidak mengajarkan bahwa siapa yang memegang kendali. Saudara tahu ketika kekayaan, kesehatan, dan banyak hal lain itu tidak bisa saudara kendalikan, ada satu yang bisa mengendalikannya. Saudara tahu kan? Tuhan. Karena Tuhan yang mengendalikan banyak hal yang di luar kendali saudara, maka sebaiknya, seharusnya apa yang saudara lakukan itu untuk mencari perkenanan Tuhan. Karena Kolose 3 ayat 23 sampai 24 katakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu, saudara. Semua hal yang engkau lakukan itu, upahnya itu semuanya dari Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ketika engkau melakukan segala hal, pelayananmu, pekerjaanmu, jangan saudara cari untuk mendapatkan overflow dari manusia. Dari Tuhan. Karena Tuhan itulah Tuhan saudara yang sesungguhnya. Atasanmu yang sesungguhnya. Dan upah saudara itu dari Tuhan. Ketika engkau bekerja keras, upah saudara itu bukan dari kerja kerasmu. Banyak orang bekerja lebih keras dari saudara, tapi hasilnya bisa jadi enggak sebanyak saudara. Karena upah itu dari Tuhan. Mazmur 127 ayat 2 katakan sia-sia engkau bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Karena Tuhan memberikannya kepada yang dikasihinya pada waktu mereka tidur. Jadi saudara, ketika engkau merasa tidak dihargai, apa yang engkau lakukan itu tidak dilihat orang lain, tersembunyi di mata orang lain, ketahuilah bahwa saat itulah Tuhan akan memberikan apa yang menjadi reward saudara. Kau mungkin capek, aku sudah melakukan ini, kok enggak dihargai ya? Aku sudah melakukan itu, kok enggak dianggap ya? Dan saudara merasa kecapean. Saudara punya kendali terhadap pikiranmu. Saudara punya kendali terhadap apa yang engkau mau, cara pandangmu saudara. Saudara harus punya cara pandang yang baru. Bahwa pada akhirnya upah itu hanya datang dari Tuhan. Bukan dari orang lain. Orang yang memuji saudara itu tidak akan memberi saudara apapun. Orang yang mengkritik saudara tidak akan memberikan apapun pada saudara.
Tapi lakukan segala sesuatu saudara untuk Tuhan. Karena Dia yang berkuasa sepenuhnya atas hidupmu. Mama mertua saya itu, saudara, minggu lalu ketika masih dirawat di rumah, keluar dari rumah sakit, saturasinya turun. Tapi dia bisa ditolong oleh oksigen. Tapi rumah sakit katakan nggak membaik, juga nggak memburuk, okelah pulang ke rumah. Jadi kakak ipar saya beli tabung oksigen, beli regulator, disetel terus supaya saturasinya dijaga. Supaya tidak boleh di bawah 90 kata suster. Kalau dulu pas COVID jangan di bawah 94 begitu ya. Tapi sekarang suster bilang nggak apa-apa lah, ini sudah lansia, sudah di atas 80 tahun, mau 90 tahun. Pokoknya asal di atas 90 aman. Terus ada suatu masa ketika saya sedang di sebelahnya dia, mertua saya batuk-batuk, terus ada dahak, lendir di paru-parunya yang tidak bisa keluar. Nah tiba-tiba dia bilang, aduh sesak nafas, dia bilang gitu. Saya cek saturasinya, istri saya ada di situ. Kok turun jadi 78, turun jadi 73, turun jadi 70, sampai tiba-tiba dia batuk-batuk. Terus mungkin sebagian lendirnya keluar, langsung naik lagi saturasinya. Saudara, bahkan udara yang ada di sekeliling kita, ketika kita sakit seperti itu, kita tidak bisa menghirupnya kalau paru-paru kita bermasalah, saudara. Kita tidak punya kendali apa-apa atas hidup kita. Sama seperti saudara begitu lapar, dan di depan saudara begitu banyak makanan, tapi mulut saudara diplester. Rasanya mungkin seperti itu. Jadi enggak ada orang sesuatu pun yang punya kendali atas hidupnya, kecuali Tuhan. Nah itulah sebabnya saudara. Ketahuilah kembali lagi bahwa upahmu, semua yang engkau lakukan itu, lakukan untuk Tuhan. Karena upahnya itu juga dari Tuhan. Kalau engkau bisa ada di sini, karena Tuhan yang memampukan saudara. Saudara enggak, saya selalu bilang sama anak-anak muda itu, kamu harus hati-hati anak-anak saya ketika belajar sepeda motor. Kamu harus hati-hati ya, ojo ngebut. Tapi sekalipun kamu hati-hati, ada banyak orang lain yang tidak hati-hati dan bisa menabrak engkau. Engkau enggak bisa mengontrol itu. Engkau bisa mengontrol hati-hatimu. Cara kamu mengemudi sehingga kamu bisa aman. Tapi kamu tidak bisa mengontrol ketika orang lain bisa saja menabrak kamu dari belakang. Ketika kamu berhenti di lampu merah, kemudian lampu itu hijau, kamu mulai jalan, ternyata dari sana ada motor yang menerobos lampu merah dan menabrak kamu. Enggak ada yang bisa saudara kendalikan. Jadi sisi sudut pandang saudara, POV saudara sekarang diubah saudara. Validasimu itu harus dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena sia-sia engkau mencari validasi dari manusia. Mereka tidak bisa diharapkan. Mereka bisa menghancurkan engkau, sekalipun sebelumnya mereka memuja-muja engkau. Tapi Tuhan, Dia tahu segala hal yang engkau lakukan. Pemain musik boleh masuk ke depan. Ya saudara, ada berita baik buat saudara. Bahkan sebelum engkau melakukan banyak hal yang baik, bahkan sebelum engkau melayani Tuhan, bahkan sebelum engkau berusaha memberikan yang terbaik, ya, Tuhan sudah mengasihi engkau. Saudara enggak perlu berusaha keras untuk mendapatkan kasih Tuhan. Saudara mungkin perlu berusaha keras untuk mendapatkan kasih pasangan saudara. Saudara mungkin anak-anak merasa perlu berusaha keras mendapatkan kasih dari orang tua. Tapi saudara enggak perlu bekerja keras untuk mendapatkan kasih Tuhan. Karena sebelum saudara memintanya, Tuhan sudah memberikannya pada saudara. Ya.
saudara merasa tidak dihargai, tidak diterima, dia menghargai saudara. Saudara merasa aku bukan siapa-siapa, aku orang yang tidak berharga, sopo sih aku. Tapi di mata Tuhan, engkau begitu berharga. Sampai dia rela meninggalkan 99 dombanya hanya untuk mencari saudara yang satu ini. Digendongnya saudara. Supaya saudara bisa menjadi bagian dari kawanan domba gembalaannya.